Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, thumma amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan fi du'a, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah Isya Tarawih Witir rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sampai pada Ramadan yang sudah kita lewati, sudah setengah ya, mau 10 di ujung malam ke-29 19 ya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita lalui dengan ibadah kita yang banyak, yang luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan dan sebagai akan datang, semoga diterima sisinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga, sahabat beliau, pengikutnya sekalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mungkin pada kesempatan yang singkat ini saya cuma memetik doa daripada Rasul yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita barangkali. Di awal Ramadan beliau mengingatkan kita dengan sebuah doa yang kita bacakan tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kepada kami Ramadan ini penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Jadi Rasul berdoa dengan kalimat jamak. Istilah bahasa Arab namanya alaina, menunjukkan kepada kami. Berarti termasuk kita umatnya di situ. Maka kalimat doa menunjukkan kepada kami ini, Rasul menganjurkan kepada kita jangan berdoa itu hanya mau ingin menang sendiri, ingin baik sendiri, ingin menjadi soleh sendiri, tidak mau mendoakan teman-temannya, saudaranya. Malah kadang-kadang sebaliknya, kita ada yang tidak senang sama kita doakan juga, tapi mungkin doa sebaliknya, bukan kebaikan. Maka doa itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa, apalagi kita berdoa di bulan Ramadan. Permintaan kita kepada Allah
itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan saudara kita, maka doa kita itu diaminkan dan dijawab oleh malaikat. Apa yang kita doakan kepada saudara kita, kata malaikat, walakal mitu. Allahumma fir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah kami, mereka, orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil. Jadi kalau kita berdoa, orang tua kita, juga orang tua saudara kita, sesama kita, kawan kita, maka doa kita diaminkan oleh malaikat. Apa yang kamu doakan kepada saudaramu itu, begitu juga bagi engkau. Ini mau berdoa secara sir, secara jihad, mau berjamaah. Ini kadang-kala kita tidak mau berdoa, merasa sudah cukup dengan ibadah yang dia lakukan. Beribadah tanpa berdoa juga itu adalah rasa sudah cukup, sombong. Tapi kita memohon, kenapa ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah? Kenapa? Kadang-kala kita pun sudah beribadah, kadang ada unsur-unsur di situ. Unsur apanya? Ada unsur kadang terbelit di dalam hati kita, terselip. Ada rianya sedikit atau supaya ingin dipuji, ada gangguan dari syaitan. Maka kita berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami. Berikanlah kesehatan kepada kami, kepada saudara kami. Maka kalimat jamak itu adalah menekankan. Juga rangkaian doa di dalam Al-Quran banyak disebutkan Rabbana walamna anfusana Rabbana la tu'akhidna in nasina waghfir lana warhamna. Banyak kalimat menunjukkan kalimat itu bersama. Ini habis sholat kadang pulang masjid tidak mau istighfar, tidak mau zikir, langsung habis sholat bukan dibacanya zikir Allahumma antas salam, malah kita baca Allahumma lantas jalan, langsung keluar ke masjid, langsung buru-buru berdoa, minta apa ya, kita maksud apa yang kita kemauan. Maka Rasul berdoa, ya Allah, jadikan Ramadan ini, kita berdoa supaya Ramadan ini menjadi ketenangan, kedamaian bagi kita. Jangan membuat Ramadan ini ketika Ramadan itu tiba, karena kita berbagai macam menyikapi datangnya Ramadan. Ada yang menjadi rahmat, dia senang. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu misanahu ala niran. Senang dia, damai. Kenapa ibadah di situ enak? Dilipat gandakan yang sunat dibalas dengan yang wajib berlipat ganda. Ada juga karena kita menjadi susah beban Ramadan ini. Tidak bisa lagi kita ngopi pagi-pagi, minum teh dingin di siang hari, atau makan yang kita inginkan ketika di siang hari. Menjadi beban, susah, malah lembut saya. Menjadi beban, bukan ketenangan. Maka berbagai macam tingkatan keimanan kita menyikapi Ramadan itu tiba. Maka Rasul mengajarkan kita berdoa supaya Ramadan itu menjadi tenang hati kita, walaupun harga naik, harga semua harga naik, tapi kita tenang. Kecuali harga diri, wallahu a'lam. Naik atau turun. Begitulah, karena Ramadan itu menjadi bulan umat, bulan yang luar biasa, penuh ampunan. Maka kita berdoa supaya menjadi ketenangan, kedamaian. Itu yang pertama, bil yumni, kata Rasul, bil iman. Yang kedua dengan spirit keimanan. Datangnya Ramadan ini menjadi motivasi
iman kita meningkat, ibadah kita bertambah luar biasa, kita mau melaksanakan tanpa ada paksaan. Coba kita lihat, bukan hanya saja kita orang-orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun di awal Ramadan sampai pun akhir Ramadan tak ada yang memaksa, tapi mereka kita mau datang ke masjid siang malamnya, luar biasa ya. Tingkat spirit keimanan kita dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kadang-kala inilah iman kita di Ramadan ini meningkatnya kadang-kala ketika di awal saja itu sudah menjadi sebuah Allahu a'lam ya, kebiasaan. Di awal Ramadan masjid kita yang besar terasa kecil, kenapa? Jamaahnya luar biasa. Di pertengahan sudah mulai sedikit besar masjidnya, kenapa? Jamaahnya semakin maju ke depan, sudah nampak surut. Akhir Ramadan jangan ditanya lagi. Tapi di sini kita masih luar biasa, masjidnya masih terasa kecil, jamaahnya masih banyak. Jamaahnya luar biasa, walaupun ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitulah iman kita di dalam Ramadan ini. Maka yang kebiasaan demikian coba kita rubah. Jangan lagi kita ikuti kebiasaan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Tapi coba iman kita ini mulai dari standar kita tingkatkan sama saja dengan alasan pulang kampung akhir Ramadan. Ketika kita lihat di kampung, tidak ada di kampung, di masjid tidak ada juga, tak kemana. Kebanyakan sudah di warung, malah di pasar kalau malam hari saat akhir Ramadan, bukan di masjid. Sehingga di media itu ada sebuah SMS, ada kehilangan kehilangan orang dari masjid. Ya, saya udah lupa juga. Karena kalau nanti barang siapa yang ketemu mohon diantarkan ke masjid karena jamaah sudah semakin berkurang. Inilah kita jamaah sudah banyak di pasar. Kesibukan mulai dari perlengkapan semuanya sampai ke nikmat yang lain, itu motor, mobil dipersiapkan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Tapi kita tidak jarang sekali mempersiapkan Ramadan itu dengan tarawih kita, dengan amal ibadah kita yang penuh hampir sampai berakhir Ramadan. Maka spirit keimanan kita inilah tergantung yang menyikapi. Padahal Allah sudah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Sama kita semuanya, baik yang imannya selama ini dia sebelum puasa luar biasa ibadahnya, ataupun biasa-biasa saja, atau di luar Ramadan dia pun sholat dan masih ada agak kurang, ada yang belum sholat, ada yang belum bertaubat. Maka kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang sama. Bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa. Silahkan datang ke masjid sama kita. Yang sudah imannya sempurna, ibadahnya rajin, silahkan tambah lagi. Yang masih biasa saja masih ada harapan untuk meningkatkan. Yang masih kurang masih ada juga untuk menambah. Yang belum mau masih ada juga harapan untuk taubat kita diterima oleh Allah. Tergantung sama kita. Ini kita sayangkan saat ini. Malah masih ada saudara kita yang saat ini masih ada yang belum berpuasa dengan alasan pekerjaan. Ini luar biasa. Padahal bulan Ramadan sudah 11 bulan kita tunggu-tunggu, merasa bahwa ini itulah tadi menjadi beban, ada yang menjadi nikmat. Botol aqua ditaruh di pinggir jalan, maunya kan kita hormati, dihormati orang yang berpuasa. Walaupun kita tidak bisa berpuasa, tapi jangan jeregin air ditaruh di pinggir jalan.
galon aqua, merokok, kita tidak menghargai orang lain, bahkan tidak menghargai Tuhan amalan itu sendiri, tidak menghargai Rasul, berarti kita tidak menghargai Allah. Kan luar biasa. Kenapa Ramadan itu adalah umat Allah jadikan kita untuk berpuasa. Ketika Ramadan itu tiba, Ramadan itu apa? Wajib kutiba alaikumus siyam. Ini masih ada yang kalaupun tidak bisa berpuasa, jangan sekali lagi kita nampakkan kepada orang lain. Ini luar biasa. Alhamdulillah kalau kita masih jumpa Ramadan yang akan datang. Tapi secara syar'iyah kita menghargai secara hukum, secara umum, wallahu a'lam. Padahal itulah Allah memberikan Ramadan kepada kita. Berbagai macam tingkat spirit keimanan kita, itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian wassalamah, kita bisa sehat. Karena puasa ini adalah butuh kesehatan jasmani. Kalau kita tidak sehat, bagaimana berpuasa? Harus kita jaga. Kemudian dengan Islam kita, rangkaian ibadah yang kita lakukan adalah Islam, mulai dari syahadat kita, tutur kata kita, puasa kita, sholat kita, haji kita, zakat kita. Maka itu adalah rangkaian Islam. Kita berbuat semuanya Rabbi wa Rabbukallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita lakukan itu supaya kita dilihat orang. Kita rajin berpuasa, rajin ibadah, seorang alim, seorang yang soleh, bukan. Tapi Rabbi, karena Allah, lillahi ta'ala. Mau dilihat orang atau tidak, mau supaya kita disanjung atau tidak, semuanya itu lillahi ta'ala. Jemaah rahimahullah, inilah mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita yang mau di penghujung Ramadan ini. Janganlah kita biasakan lagi di awal Ramadan masjid penuh, di pertengahan sudah semakin surut, apalagi di ujung. Padahal semakin ujung Rasul itu dia istilahnya mengikat pinggangnya itu semakin ketat. Artinya begitulah kegigihan dia beribadah. Semakin dia banyak beribadah, waktunya dihabiskan untuk 10 yang akhir itu. Ada satu malam yang luar biasa di dalamnya terkandung malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Amalan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Tapi keimanan kita semua semakin menurun. Jemaah rahimahullah, sekali lagi mudah-mudahan bisa menambah motivasi seperti keimanan kita dari awal dan sampai akhir. Dalam penyampaian saya tidak berkenan supaya dapat